Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ferry Supriyanto, SEMSI, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Baiklah, langsung saja teman-teman sekalian. Saya Yuni Asyasari, NIM 2112230055 dari Universitas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rahmaniyah. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi pada bab 7 yang berjudul Sumber Dana dari Bantuan Luar Negeri, di mana saya akan menjelaskan pada bagian konsep dan definisi bantuan luar negeri. Nah, bantuan ini sendiri dapat didefinisikan sebagai bantuan internasional atau bantuan luar negeri yang merupakan sumber daya dari satu negara ke negara yang lain secara sukarela. Sedangkan bantuan asing atau bantuan luar negeri ini yang dimaksudkan adalah meliputi bantuan yang bersumber dari pemerintah maupun swasta dari negara lain. Nah, kemudian terdapat contoh dari bantuan luar negeri ini. Yang pertama, militer atau bantuan kemanusiaan. Yang kedua, bantuan pada hal-hal yang mendasar di suatu negara. Dan yang ketiga, bantuan untuk pembangunan ekonomi dan lain-lain. Kemudian, apa sih manfaatnya bantuan luar negeri ini? Manfaatnya ini dapat meningkatkan citra internasional negara yang membangun kerja yang positif dengan pemerintah lain loh teman-teman. Nah, bantuan luar negeri ini sangat penting bagi pembangunan karena adanya pinjaman luar negeri ini dapat memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran yang lebih tinggi dari apa yang dapat dilakukan. Jadi, jika pinjaman tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka akan mempertumbuhkan ekonomi yang lebih tinggi dan kesejahteraan rakyat. Cukup sekian penjelasan materi dari saya. Mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy, NIM 2112230040. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rahmaniyah Sekayu. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah yang diberikan oleh Pak Ferry Supriyanto sebagai dosen mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang materi lembaga-lembaga bantuan internasional. Tahukah Anda bahwa ada sebuah lembaga yang berdiri pada tahun 1966? Nah, lembaga ini merupakan lembaga pengembangan keuangan internasional yang melaksanakan penyaluran pengembangan keuangan dana, menyokong investasi, dan memberikan kerjasama teknis kepada negara sedang berkembang yang menjadi anggotanya. Lembaga ini merupakan lembaga negara yang anggotanya adalah pemerintah-pemerintah dari berbagai negara. Nah, lembaga ini juga merupakan organisasi regional karena kegiatannya difokuskan di kawasan Asia dan sebagian besar negara anggotanya juga berada di kawasan Asia. Kira-kira lembaga apakah itu? Nah, lembaga ini disebut The Asian Development Bank atau ADB. Berdirinya lembaga ini dilatar belakangi pada pertengahan pada tahun 1960-an, yang dimana pada saat itu negara-negara di kawasan Asia sangat membutuhkan bantuan ekonomi untuk membiayai pertumbuhan dan pembangunannya. Didirikannya ADB ini agar bertujuan untuk menyokong investasi modal pemerintah maupun swasta di kawasan Asia untuk tujuan-tujuan pembangunan industri. Pembangunan industri ini disertakan juga memenuhi permintaan negara-negara anggota untuk membantu mereka dalam mendominasikan kebijakan-kebijakan dan rencana pembangunan yang dimiliki. Nah, adapun tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan dari lembaga ADB ini ialah memberikan fasilitas pinjaman umum. Nah, maksud dari umum dilaksanakannya ini ialah bahwa sumber dana yang diberikan untuk kegiatan didapat dari pinjaman
yang diperoleh dari pihak luar atau modal sendiri yang bertujuan untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan negara. Yang diperoleh dari pihak luar atau modal sendiri yang bertujuan untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan negara. Nah, The ASEAN Development Bank berdiri pada tahun 1996 dan bertugas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta bekerja sama dengan semua pihak yang berkepentingan di kawasan Asia. ADB ini merupakan lembaga pengembangan keuangan internasional yang melaksanakan penyaluran dana, menyokong investasi, dan memberikan kerjasama teknis kepada NSB, dan juga merupakan lembaga negara yang anggotanya adalah pemerintah dari berbagai negara. Ada juga keanggotaan dari ADB terbuka. Yang pertama ialah anggota-anggota ECEP, dan yang kedua ialah negara-negara di kawasan Asia dan NSB di luar kawasan Asia yang telah menjadi anggota PBB atau anggota dari badan-badan PBB, atau yang disebut tadi ECEP merupakan suatu badan khusus PBB yang berpusat di Bangkok, Thailand. Kemudian selain ada lembaganya ADB, juga ada lembaga yang pertama, yaitu Bank Dunia, The World Bank. Dengan adanya beberapa pertemuan yang diselenggarakan oleh gabungan beberapa negara pada bulan Juli 1944, ada 44 buah negara mendirikan United Nations Monetary and Financial Conference di Bretton Woods, New Hampshire, USA. Pada konferensi dirancang beberapa anggaran dasar, yaitu terbentuknya dua lembaga keuangan internasional, yaitu IMF, International Monetary Fund, dan yang kedua IBRD, International Bank for Reconstruction and Development. Itu saja sepertinya penjelasan tentang lembaga-lembaga bantuan internasional. Selanjutnya, materi selanjutnya tentang dampak bantuan luar negeri terhadap pembangunan. Tidak banyak yang bisa saya jelaskan tentang materi ini, tetapi materi ini telah dikemukakan oleh tokoh yang menurut Harold Domar, peranan negeri adalah untuk menumbuh kembangkan tabungan domestik sehingga dapat meningkatkan investasi dan pada akhirnya akan mempercepatkan laju pertumbuhan ekonomi. Tabungan luar negeri ini biasanya digunakan untuk menutupi kesenjangan tabungan investasi yang terjadi di tingkat domestik. Saya rasa itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan saya serahkan kepada anggota saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Aisyasari, NIM 212230555. Di mana di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya yang berjudul manfaat investasi asing. Nah, jadi kita harus tahu dulu apa itu manfaat investasi asing. Investasi asing ini merupakan investasi yang dilakukan oleh perusahaan atau per individu untuk kepentingan dalam bisnis yang beralokasian di negara lain. Kemudian manfaat yang paling nyata dari investasi asing ini ialah meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Kemudian menciptakan hubungan yang lebih stabil dalam lingkup perekonomian dua negara. Nah, investasi asing ini menunjukkan bahwa negara sedang berkembang tentang cukup aktif untuk mencari investor asing dan mengharapkan berbagai manfaat yang nyata dari adanya investasi asing tersebut, dan bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan proses alih teknologi dan keterampilan yang bermanfaat, serta sebagai sumber tabungan devisa. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahna Wulandari, NIM 21-12-23-019. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan-kebijakan NSB terhadap investasi asing.
Pemerintah NSB biasanya menggunakan berbagai kebijakan yang bersifat restriktif dan insentif bagi perusahaan-perusahaan asing. Kebijakan yang bersifat restriktif tersebut antara lain, yaitu yang pertama, persyaratan kinerja. Biasanya ditetapkan untuk setiap industri. Persyaratan kinerja ini biasanya ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan NSB yang telah dibicarakan di muka, yaitu lapangan kerja, ahli teknologi, dan kegiatan-kegiatan yang berorientasi ekspor, perolehan devisa. Yang kedua, hukum kejenuhan yang diharuskan TNC agar menjual jumlah tertentu dari modalnya untuk setiap proyek kepada pengusaha lokal. Dan yang ketiga, pengendalian repatriasi laba. Batas maksimum repatriasi laba kepada perusahaan dan menginvestasikan kembali sebagian laba. Yang selanjutnya, insentif pajak. Bagi para investor asing yang mampu memenuhi persyaratan-persyaratan kinerja yang diajukan NSB, maka biasanya NSB akan memberikan beberapa insentif, misalnya tax holiday dan insentif pajak lainnya, hak monopoli dari pasar lokal, dan jaminan bahwa para investor tersebut boleh melakukan repatriasi laba ke negara lainnya. Yang selanjutnya, hak-hak monopoli pada pasar lokal ini juga bagi investor asing yang sangat memicu mereka untuk sesegera mungkin melakukan investasi tersebut. Dan ada beberapa negara yang telah memberikan hak monopoli tersebut. Misalnya, Zambia dan Indonesia yang telah memberikan hak monopoli kepada 2 perusahaan manufaktur Bank Dunia. Baiklah, akhir dari penjelasan saya, materi tentang kebijakan-kebijakan NSB terhadap investasi asing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Peri Supriyanto SEMSI, dan perkenalkan, nama saya Cindi Mutiara, NIM 21122303 dari kelas 3 RPA Manajemen. Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, yaitu pinjaman komersial. Pinjaman komersial belakangan ini sumber dana yang sangat cepat. Perkembangannya adalah pinjaman swasta yang terdiri dari 3 sumber, yaitu yang pertama yaitu bond lending, merupakan salah satu bentuk dari investasi portofolio. Yang kedua yaitu pinjaman komersial, adalah pinjaman dari bank-bank di luar negeri dengan menggunakan dana mereka sendiri. Yang ketiga, kredit ekspor. Ini biasanya dilakukan oleh sindikat bank, bukan oleh sebuah bank secara individual, dan jenis pinjaman ini untuk jangka waktu yang lebih pendek daripada board sure. Baik, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, mohon dimaaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya saya tentang sumber peminjaman luar negeri bagi pembangunan Indonesia. Indinter Meta Grup No Indonesia IGGI adalah forum tempat pertemuan dengan berkala antara Indonesia dengan negara-negara donor dan lembaga-lembaga
keuangan internasional yang dibentuk tidak berdasarkan perjanjian internasional. IGGI merupakan forum kerjasama dan pertemuan konsultatif permanen dan tidak pula memiliki staf ahli. Perekonomian Indonesia dalam tahun 1966 menghadapi dua masalah pokok yang sangat serius. Yang utama, krisis ekonomi dan keuangan berupa inflasi yang sangat tinggi, krisis neraca, pembayaran akumulasi hutang yang tidak terbayar, keadaan ekonomi. Yang kedua, krisis sistem ekonomi di mana hampir tidak ada pembangunan ekonomi. Birokrasi, sistem pajak, perbankan, dan perdagangan luar negeri yang berjalan dengan baik semua kacau dan rusak prasarana. Pinjam multilateral. Pinjaman multilateral adalah setiap menerima negara baik bentuk devisa maupun dalam bentuk barang atau jasa yang diperoleh dari pemberian pinjaman luar negeri yang berasal dari lembaga keuangan internasional maupun regional, dan biasanya Indonesia merupakan anggota dari lembaga keuangan. Salah satu bentuk dari pinjaman multilateral adalah pinjaman setengah lunak, yaitu pinjaman yang persyaratan lebih mahal atau berat dari pinjaman lunak namun masih lebih lunak dari fasilitas kredit export. Bentuk pinjaman ini tersebut kredit yang persyaratan tidak mengikut ODA. Service and Institution. Mekanisme pinjam CGI. Baris celup merupakan institusi formal bagi negara-negara kreditur pinjam ofisial. Development Asiatase ODA yang diberikan pada para peminjam yang mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran peminjaman luar negeri. Ya, ada jenis
2. Baris 1 celup 1 baris celup 1 baris celup 2 London celup. London celup merupakan institusi informal bagi para kreditur pinjaman komersial yang diberikan kepada